Karena mereka saya lihat cenderung hanya menghakimi, lebih kepada menghakimi. Nah, inikah yang Anda maksudkan ajaran Kristus? Inikah yang Anda maksudkan pemberitaan Kristus, salib Kristus? Justru malah menggurui orang-orang yang melihat apa yang disampaikan itu untuk memusuhi karismatik, Pantekosta. Sama dengan juga pendeta Stephen Tong. Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya, saudara semua dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya menanggapi sedikit komentar dari ini sepertinya pengikut dari pendeta Muriwali atau pendeta Stephen Tong ya saudara ya. Saya akan berdoa dulu untuk Ibu Dariana Sinaga dan suaminya Agustari Sitorus ya. Kemarin saya mengupload video saudara dan memberitakan firman Tuhan, bagaimana kita harus kembali kepada pasangan kita masing-masing setia seperti yang firman Tuhan katakan. Dan ibu ini berkomentar, minta didoakan, telah ditinggalkan oleh suaminya. Saya percaya bahwa kerinduan hati ibu Tuhan pasti jawab dan tidak ada yang mustahil ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Dariana Sinaga yang telah ditinggal suami, yaitu Bapak Agustari Sitorus. Bapa, aku bawa keluarga pasangan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengembalikan pasangan ini menjadi utuh kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang mampu bertindak lebih daripada pemikiran kami. Aku minta Tuhan berkarya dalam keluarga ini sehingga kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan. Berkati Ibu Dariana Tuhan yang saat ini menghidupi anak-anaknya. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati hidupnya sehingga dia bisa menjalani hari-hari hidupnya lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, ada yang berkomentar di video saya ya, lalu mengatakan seperti ini. Pesan singkat bagi Anda, jangan memberi janji berkat, kekayaan, kesehatan, kaya raya ya. Saudaraku, itu bukan ajaran Alkitab, kawan, sahabat, saudara, teman. Jadi dia berkomentar bahwa jangan memberi janji berkat, kekayaan, kesehatan, kaya raya. Jadi dia berkomentar seperti itu saudara. Kemudian berkat rohani itu lebih penting ya. Berkat rohani itu lebih penting, yang sering juga dikumandangkan oleh pendeta Muriwali bersama pendeta Stephen Tong. Cuma saya mau tanya bahwa berkat rohani yang seperti apa yang Anda maksudkan ya. Kemudian pertobatan dan pengakuan dosa. Pertobatan dan pengakuan dosa yang seperti apa yang Anda maksudkan? Memang benar bertobat dan mengakui dosa kita. Kita memang sudah mewarisi dosa. Tetapi penebusan Kristus itu cukup buat kita untuk kita bisa kembali kepada Elohim pencipta kita. Kita dengan percaya kepada Yesus, kita mengaku bahwa kita orang berdosa, kita diselamatkan. Sehingga kita dipindahkan dari gelap kepada terang ya. Lalu dia mengatakan kita harus menyangkal diri, memikul salib. Seperti apa maksudnya? Menyangkal diri dan memikul salib. Apakah tiap hari kita harus memikul salib? Sedangkan Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan telah memberikan kita anugerah. Tinggal kita percaya, kita ambil anugerah itu, maka kita dibenarkan. Jangan selalu terus berada dalam merasa tertuduh, sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita. Lalu pemberitaan salib Kristus. Pemberitaan salib Kristus seperti apa? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan,
maka kita sedang memberitakan Injil. Memang pemberitaan salib Kristus itu penting buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi kita yang sudah mengenal Kristus, tinggal kita bagaimana hidup kita terus hidup di dalam anugerah. Kemudian mengajar kebenaran. Dari kubu kalian, yang mana yang Anda maksudkan mengajar kebenaran? Bukankah Pendeta Muriwali, Pendeta Stephen Tong memang selalu berkoar-koar pemberitaan salib Kristus, tetapi ajaran-ajaran mereka itu memojokkan orang-orang karismatik. Ajaran-ajaran Muriwali memojokkan karismatik. Apakah itu ajaran kebenaran? Yang Anda sampaikan bahwa ini adalah hal yang penting. Dia mengatakan bahwa jangan memberi janji berkat. Bukankah Tuhan memberikan janji berkat buat umatnya? Ini Alkitabiah. Yohanes 10 ayat 10. Dia datang supaya memberikan kita hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala aspek. Tuhan mau umatnya diberkati. Mendapat berkat. Berkat kesehatan. Berkat kekayaan. Kalau yang sakit terjadi mujizat. Tuhan tidak ingin, saudara, ketika Anda jadi sakit-sakitan baru tidak bisa memuji Tuhan. Apakah itu yang Anda maksud? Tetap dalam keadaan yang sakit-sakit, miskin, melarat, ya. Lalu yang hanya Anda kerjakan adalah menerima kenyataan hidup. Itu yang Anda maksud. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saya lihat ini kan pengikut dari Pendeta Muriwali, tapi faktanya beberapa poin yang Anda maksudkan tidak ada dimiliki oleh pemimpinmu. Saya tidak sedang membuat satu pengkotak-kotakan, tetapi saya menjawab apa yang ditulis di kolom komentar. Kalau dia merasa bahwa ini dilakukan, mengajar kebenaran. Kita mengajarkan kebenaran itu sedang menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Saya menyampaikan firman Tuhan mengajak saudara semua untuk membuat orang berbalik kepada kebenaran. Bukankah itu satu kebenaran? Bagaimana mengajak orang yang mungkin berbuat dosa bisa kembali untuk hidup di dalam kesucian? Lalu apakah Anda tidak bisa mengerti hal ini yang saya sampaikan dari video ini yang Anda komentari? Ini cuma mereka ini adalah orang-orang yang berkomentar tanpa melihat isi video. Dari pemimpin-pemimpin mereka, kebenaran mana yang mereka ajarkan? Saya melihat bahwa ketika khotbah-khotbah yang disampaikan itu adalah, yang saya lihat itu adalah intimidasi menurut saya. Kemudian kebenaran-kebenarannya itu kebenaran memojokkan ajaran orang lain. Alkitab berkata kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mencemarkan, kita tidak mencela ajaran hamba-hamba Tuhan yang lain. Lalu apakah itu yang Anda maksudkan kebenaran? Apakah itu yang Anda maksudkan pemberitaan salib Kristus? Ya. Saya tidak melihat ajaran dari Pendeta Muriwali yang benar-benar bisa mengubahkan hidup pengikut-pengikutnya. Justru malah menggurui orang-orang yang melihat apa yang disampaikan itu untuk memusuhi karismatik, Pantekosta. Sama dengan juga Pendeta Stephen Tong. Dengan menyinyir orang lain. Menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lain. Adakah pendeta-pendeta yang kalian nyinyir, mereka menyinyir Anda? Karena mereka saya lihat cenderung hanya menghakimi, lebih kepada menghakimi. Nah, inikah yang Anda maksudkan ajaran Kristus? Inikah yang Anda maksudkan pemberitaan Kristus, salib Kristus? Justru saya melihat bahwa ini adalah ajaran kebencian. Ya. Jadi saudaraku, ini saya sampaikan kali ini agak santai untuk menjawab komentar daripada kemungkinan ya pengikut dari Pendeta Muriwali dan Pendeta Stephen Tong, karena ini adalah seperti ini adalah persis pandangan-pandangan mereka, saudaraku. Jadi buat saudara-saudaraku semua ya, pengikut Pastor DHI atau pengikut Pastor Andi Simon, pengikut Pastor Philip Mantopa,
tetap kita hidup di dalam kebenaran Kristus, orang lain bisa menyinyir kita, tetapi Tuhanlah yang lebih mengetahui isi hati kita, saudaraku. Saya pribadi ingin melihat saudara semua hidup di dalam kekudusan. Anda dijamah Tuhan sungguh-sungguh, bagaimanapun respon dan reaksi Anda. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya berkoar-koar di luar sana, yang merasa bahwa mereka adalah orang Kristen yang benar, tetapi tidak hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Roh Kudus, pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan kuasa Roh Kudus itu. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita menyinyir sesama kita, orang-orang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Saya tidak bermaksud menyinyir, tetapi saya menanggapi komentar daripada pengikut, kemungkinan dari orang-orang yang menjelek-jelekkan dan menyinyir dari karismatik dan Pentakosta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saudaraku semua, dan saya Pastor DHI memberkati Anda semua. Amin.